Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa diberi kemudahan dan kelancaran untuk selalu senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Ibu Amigati, kita akan belajar mengenai mata pelajaran geografi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar geografi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai benda yang sering kita gunakan setiap hari. Contohnya itu adalah air. Ini kita akan belajar mengenai hidrosfer. Ini untuk kelas 10. Nah, ini ada profil belajar Pancasilanya, ada bertakwa kepada Tuhan, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu memahami apa itu hidrosfer dan hidrologi. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan apa itu siklus hidrologi. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bagaimana proses siklus hidrologi. Terus yang keempat, peserta didik diharapkan mampu membedakan atau menyebutkan siklus-siklus dalam hidrologi. Nah, ini dia siklus hidrologi. Nah, hidrosfer dan hidrologi. Kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Yang pertama itu ada hidrosfer. Hidrosfer merupakan bagian dari bumi yang berbentuk cair dan zat-zat lain yang larut di dalamnya. Hidrosfer itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata hidro dan sfere. Yang hidro yang berarti air, sedangkan sfere itu berarti lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Sedangkan hidrologi merupakan salah satu cabang ilmu dari hidrosfer yang mempelajari air yang ada di bumi. Ini mengenai pengertian dari hidrosfer dan hidrologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar bumi itu adalah terdiri dari air atau hidrosfer. Sekitar lebih dari 97% adalah air. Dan sekitar 90%-nya adalah air asin atau air laut. Nah, ini dia, kita akan membahas materi inti kita hari ini adalah siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini merupakan serangkaian tahapan yang dilalui air mulai dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Jadi bagaimana air itu turun atau kita sebut dengan hujan, terus bagaimana air itu turun ke bumi, dan bagaimana air itu kembali menjadi uap air atau menjadi awan mendung. Nah, berikut ini beberapa proses siklus dalam hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air oleh panas matahari. Evaporasi ini biasanya terjadi di perairan, baik perairan di laut ataupun perairan di darat. Kalau perairan di laut berarti berkaitan dengan air laut, air asin pantai dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan perairan daratan, misalnya ada sungai, ada danau, terus ada waduk dan sebagainya yang ada di daratan. Selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi awan. Jadi kondensasi itu merupakan proses perubahan uap air menjadi awan. Di kondensasi ini awan mengandung uap air. Selanjutnya ada yang ketiga ada transpirasi, di mana merupakan sama seperti evaporasi, tapi ini berasal dari tumbuhan, yaitu merupakan proses penguapan air dari tumbuhan. Tumbuhan ini bisa menghasilkan air atau berasal dari spora-spora tumbuhan. Yang selanjutnya ada adveksi. Adveksi merupakan proses gerakan air secara horizontal, baik dalam bentuk padat, cair, ataupun uap, melalui atmosfer karena adanya perbedaan tekanan udara. Jadi adveksi ini bisa dikatakan sebagai kayak gerakan
yang diakibatkan oleh angin sehingga terjadi perpindahan, biasanya awan ya kalau dalam proses siklus hidrologi ini. Selanjutnya ada presipitasi atau proses ketika uap air yang jatuh ke permukaan bumi, atau kita biasa sebut adalah dengan hujan. Selanjutnya ada runoff atau aliran permukaan. Jadi runoff ini merupakan proses di mana air hujan itu mengalir di permukaan tanah. Jadi dari runoff ini bisa langsung mengalir ke sungai ataupun langsung mengalir ke laut. Nah, runoff ini bisa juga kalau masuk ke dalam tanah. Jadi ini namanya adalah infiltrasi atau perkolasi. Kalau infiltrasi itu merupakan proses perembusan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Kalau secara vertikal berarti tanah itu dirembesi oleh air hujan, secara air hujan yang turun langsung masuk ke dalam tanah. Sedangkan secara horizontal berarti pergerakan air hujan tersebut dalam tanah yang nantinya akan menjadi cadangan air tanah. Ini merupakan siklus hidrologi ya. Ada evaporasi, kondensasi, transpirasi, adveksi, terus presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Nah, ini gambaran siklus hidrologi. Kalau tadi kita tahu yang pertama adalah evaporasi atau evaporation, yaitu bisa dilihat pada gambar nomor 1, di mana sebagai contoh itu ada danau dan air laut sebagai proses atau gambaran penguapan yang terjadi pada siklus hidrologi. Nah, selanjutnya uap air ini akan mengalami kondensasi atau perubahan uap air menjadi awan. Nah, kondensasi ini terjadi pada proses nomor 2. Begitu juga tadi yang transpirasi nomor 3, terjadinya penguapan oleh tumbuhan. Nantinya dari evaporasi dan transpirasi ini akan membentuk kondensasi atau membentuk gumpalan awan yang lama-kelamaan akan mengalami titik jenuh sehingga akan menyebabkan hujan. Nah, hujan ini atau awan ini bisa tergeserkan atau teradveksi karena adanya perbedaan tekanan udara. Bisa saja nantinya uap air ini akan bergerak dari daerah laut sampai ke daerah daratan ataupun ke daerah gunungan. Nah, nantinya setelah hujan ini turun maksud saya, nanti akan terjadi runoff atau aliran permukaan. Seperti yang kita lihat kalau kita pulang jalan kaki terus kita pas hujan-hujan kita pakai payung, kita lihat banyak air yang mengalir, itu karena runoff. Bisa jadi nanti runoff tersebut akan langsung turun ke sungai, nantinya akan tersalurkan kembali ke laut. Begitu juga selanjutnya, terus nanti akan terjadi siklus. Begitu juga yang nomor 7 ini. Nomor 7 ini bentuk dari infiltrasi, di mana adanya proses perembusan air dari hujan secara vertikal. Air hujan tersebut masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, kemudian mengalir secara horizontal menuju ke batuan-batuan dan akan merembes ke daerah paling dalam, maksudnya daerah yang bisa menyimpan cadangan air tanah. Nah, nantinya kalau terjadi pergerakan maksud saya, nantinya akan bisa disebut dengan perkolasi ya. Kalau kita sering lihat kenapa di gua-gua itu banyak air, ada sungai, nah, itu bisa jadi berasal dari air hujan yang masuk ke dalam tanah. Ini merupakan proses siklus hidrologi. Bisa diperhatikan lagi nanti gambarnya dan bisa dipahami lagi nanti. Ini untuk gambaran sederhananya. Kalau tadi ada 7, ini kita coba ada 5. Yang pertama ada penguapan ya, tadi benar. Nomor 1 ini adalah penguapan, nomor 2 juga masih penguapan, tapi berkaitan dengan tumbuhan. Kalau yang berkaitan dengan tumbuhan berarti dinamakan dengan
transpirasi. Kalau yang berkaitan dengan penguapan yang terjadi karena air, maksud saya terjadi karena penguapan air perairan darat atau perairan laut akibat panas matahari, ini dinamakan dengan evaporasi. Nah, selanjutnya akan terjadi perubahan bentuk dari uap air menjadi awan atau kita sebut dengan kondensasi. Ketika kondensasi ini mengalami masa jenuh atau titik jenuh, nantinya akan terjadi hujan atau presipitasi. Nah, ketika hujan ini bisa terjadi pergerakan karena adanya perbedaan tekanan udara. Nah, ini nanti masuk dalam proses adveksi atau pergerakan karena adanya perbedaan tekanan udara. Sampai sini Ibu harap kalian memahami ya, bagaimana siklus air itu berjalan di dalam materi hidrologi ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis siklus hidrologi. Yang pertama ada ini, siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Di antaranya ada siklus hidrologi pendek, terus siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Kita ke yang pendek dulu, dimana siklus hidrologi pendek ini merupakan suatu penguapan dan hujan yang terjadi di suatu wilayah yang sama. Kita ambil contoh misalnya terjadi hujan di wilayah laut, berarti adanya proses penguapan di laut tersebut sehingga terjadi kondensasi dan terjadi presipitasi. Seperti yang kita tahu ya, bahwa lautan itu kan sangat luas dan di lautan itu tidak ada penghalang sehingga sinar matahari yang mengenai air laut itu bisa langsung sehingga mempercepat kondensasi atau penguapan. Nah, ketika terjadi penguapan tersebut nanti akan membentuk suatu awan. Nah, awan ini pasti lama-kelamaan akan mengalami masa jenuh sehingga akan turun hujan. Kalau kita ketahui bahwa laut itu luas sehingga proses pergerakannya pun akan tidak jauh lah. Jadi sehingga akan turun juga di wilayah yang sama, yaitu misalnya di wilayah laut. Sampai sini semoga kalian bisa mengetahui bahwa ini adalah siklus pendek, biasanya terdiri dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Selanjutnya ada siklus hidrologi sedang. Nah, ini agak berbeda, di mana suatu penguapan air yang terjadi di laut terkondensasi menjadi awan, kemudian awan tersebut tertiup angin atau teradveksi maksud saya, dan turun hujan di wilayah daratan. Ini bisa dilihat gambarnya, di mana matahari ini menyinari atau memanaskan air laut sehingga mengalami penguapan. Nah, dari penguapan ini akan membentuk kondensasi sehingga uap air berubah menjadi awan. Awan tersebut terkena oleh angin sehingga bergerak menuju ke daratan. Nah, di daratan ini kan mengalami perbedaan tekanan udara sehingga akan turun di daratan. Misalnya di daerah pantai ya, yang paling dekat lah dengan wilayah laut. Nah, setelah mengalami presipitasi nanti akan mengalami infiltrasi. Begitu juga dengan runoff. Kalau runoff itu kan biasanya seperti yang kita ketahui ya, bahwa air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Nah, kalau seperti ini, kalau di gambar ini bisa kita lihat bahwa terjadi infiltrasi. Nah, dari infiltrasi tersebut airnya akan dialirkan kembali ke laut. Nah, jadi untuk siklus hidrologi sedang ini ada lebih banyak proses ya, ada evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, dan infiltrasi. Bisa juga runoff. Selanjutnya ada siklus hidrologi panjang, di mana ini lebih kompleks dan lebih banyak prosesnya. Yang pertama, pengertiannya dulu. Siklus hidrologi panjang itu merupakan suatu penguapan air yang terjadi di laut, kemudian terkondensasi sehingga membentuk awan, yang kemudian teradveksi atau tertiup angin menuju daerah pegunungan sehingga bisa menyebabkan hujan butiran salju yang bisa membentuk gletser. Nah, kalau dari gambar ini bisa kita lihat ya, bahwa di sini tuh sangat lengkap sekali. Ada
evaporasi, ada kondensasi, ada adveksi, ada presipitasi, terus ada runoff sama perkolasi dan infiltrasi. Kalau kita lihat di sini, air laut yang teruap atau menguap seperti biasa akan terkondensasi menjadi sebuah awan. Nah, awan ini kemudian teradveksi atau bergerak karena tiupan angin menuju ke daratan. Setelah menuju ke daratan akan terjadi hujan. Nah, hujan ini akan turun ke permukaan bumi, yang kemudian bisa langsung terjadi infiltrasi dan juga perkolasi. Nah, begitu juga kalau hujan itu terjadi di daerah pegunungan, itu bisa menyebabkan hujan salju ataupun butiran salju, sehingga akan membentuk sebuah glacier. Nah, dari salju ini kan bisa mencair. Nah, nanti kalau sudah mencair, nanti akan mengalir kembali ke laut. Sebelum mengalir ke laut akan mengalami infiltrasi dan perkolasi. Nah, jadi ini untuk siklus hidrologi, tidak bisa mengulang lagi ya dari awal. Yang pertama itu ada evaporasi, terus ada kondensasi, terus ada adveksi, terus ada presipitasi, terus ada runoff, perkolasi, infiltrasi sama transpirasi. Sampai sini mungkin sekian. Nah, dari pembahasan siklus hidrologi, kita lanjutkan ke dampak dari atau bencana-bencana yang diakibatkan dari hidrologi atau bencana hidrologi. Yang pertama, yang seperti kita ketahui bahwa banjir atau kekeringan itu diakibatkan dari bermasalahnya siklus hidrologi. Kalau banjir itu kan berarti bisa terjadi karena faktor alam, bisa juga karena faktor manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa banjir itu adalah tergenangnya air di suatu wilayah atau tempat daerah. Bisa karena, kalau secara alami itu bisa karena memang meluapnya sungai, meluapnya debit sungai sehingga mengenai daerah-daerah sekitarnya. Selanjutnya bisa juga karena perbuatan manusia, seperti sudah tidak adanya daerah resapan air, pengunduran hutan di daerah hulu, serta pori-pori tanah yang telah rusak atau kualitas tanah yang telah menurun. Itu bisa menyebabkan banjir. Berkebalikan dari banjir adalah kekeringan. Kalau yang kita ketahui bahwa kekeringan itu merupakan suatu bencana di mana bumi ini kekurangan air. Kok bisa sampai kekurangan air? Nah, itu bisa disebabkan oleh adanya kekeringan atau musim kemarau yang panjang sehingga terjadi kekeringan. Mungkin sekian penjelasan hidrosfer dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada sedikit pantun. Si Arifin pergi ke rumah Asi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.